Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat semua. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Mutiara Rizky, Ketua Kelas, pimpin doa. Baik Bu, baiklah untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Baiklah, di sini siapa saja yang tidak hadir, Ibu absen satu persatu ya. Iya Bu. Mutiara Rizky, Saya Bu. Salsabila Noviana. Hadir Bu. Siapa dari teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada tidak? Rama dan Wahyu Sanjaya Bu. Iya Bu. Rama kemana ya? Ada yang tahu? Gak tahu Bu. Baiklah, terkait dengan materi yang akan kita ulas kali ini tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertama-tama Ibu pengen tahu nih, ada yang tahu nggak mengapa sungai di perkotaan air berubah warna, berbau busuk, dan penuh dengan sampah? Ada yang tahu? Bentar Bu, dicari dulu. Ya, tunjuk tangan ya. Apa tadi Bu? Ulang Bu pertanyaannya. Mengapa sungai di perkotaan airnya berubah warna, berbau busuk, dan penuh dengan sampah? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Oh ini Bu. Maka salah Karena saya, ya, banyak orang yang buang sampah, bukan sih Bu? ya salah satunya betul. Pertanyaan berikutnya lagi nih, ada lagi Ibu punya satu pertanyaan lagi. Mengapa limbah industri tidak boleh langsung dibuang ke sungai? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Bentar Bu, dicari dulu ya Bu. Ya, boleh. Saya Bu, Ya, Mutiara. karena bisa menyebabkan pencemaran. Pencemaran air bukan sih? Ya, betul. Pencemaran itu. Ya, betul sekali. Yeay. Ibu akan lanjutkan materi tentang hari ini, pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan sendiri adalah segala objek atau keadaan atau kondisi maupun makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup. Sedangkan pencemaran sendiri adalah peristiwa masuknya zat-zat atau komponen lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup dalam suatu ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Kemudian, macam-macam pencemaran. Ada pencemaran biologis, ada pencemaran fisik, ada pencemaran kimiawi. Pencemaran biologis itu pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroba, polutan, gitu-gitu, seperti air, sumur, sungai maupun danau. Pencemaran ini biasanya bersumber dari orang yang menderita penyakit atau sampah buangan maupun sumber alam lainnya. Kemudian ada pencemaran fisik. Pencemaran fisik itu pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas. Misalnya air yang datang secara tiba-tiba dalam skala yang besar dan dapat menyebabkan banjir, maka dikatakan sebagai fisik. Yang terakhir ada pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi itu kan kimia kan, zat-zat kimia. Biasanya terjadi di lingkungan limbah industri, misalkan zat-zat logam berat yang terdapat pada limbah industri ataupun senyawa-senyawa non-logam seperti senyawa nitrat, asam sulfat, dan zat-zat lainnya. Paham anak-anak? Paham Bu. Kemudian pencemaran air. Macam-macam pencemaran itu ada banyak loh. Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang pertama Ibu akan jelaskan tentang pencemaran air. Pencemaran air itu terjadinya adanya limbah industri makanan dan minuman, dan limbah dari pertanian.
Limbah pertanian itu seperti pestisida. Kalau misalkan di sawah-sawah itu kan banyak sih petani-petani yang zaman sekarang menyemprot pakai pestisida dari pabrik. Itu kan tidak boleh sebenarnya. Buat kesehatan kita itu dimakan padi-padiannya itu tidak sehat lagi, tidak organik seperti itu. Kemudian ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah, terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Kemudian limbah minyak. Nah, udah kan? Itu adalah pencemaran air. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini terjadinya karena permukaan tanah masyarakat manusia itu adanya limbah rumah tangga yang dialirkan bebas ke atas permukaan tanah dan merembas ke tanah. Itu termasuk limbah tanah, sampah-sampah seperti itu. Kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara itu kayak asap, polutan, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu yang kayak seperti sampah-sampah gitu-gitu seperti itu ya. Pencemaran yang terakhir adalah pencemaran suara. Penyimpanan suara ini disebabkan oleh suara bising secara terus-menerus yang bersumber dari suara petir, suara lalu lintas darat, pesawat terbang, mesin pabrik, dan suara gaduh lainnya. Di sini ada yang udah paham atau masih ingin ditanyakan nih? Ada yang belum paham nih? Boleh ditanyain ke ibu. Ada tidak? Apa sudah paham? Udah paham, Sudah paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Nanti kita akan pergi ke suatu tempat. Tempat ini adalah tempat di mana sungai ya, sepertinya sungai yang kita akan kunjungi. Kita lihat bagaimana sih di sana itu ada apa, pencemaran apa yang terjadi. Ntar kita kesana bareng-bareng ya. Oke, Bu. Nah, anak-anak, ini dia sungai yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Coba kalian amatin, ada apa saja sih di sini, atau ada sampah, mikroba lainnya. Apakah air ini tercemar atau tidak? Bagaimana? Coba kalian tulis boleh di lembar kerja yang telah ibu berikan. Emang banyak sampah tau? Banyak sampah. Ini masih ada ikan-ikan sah. Iya. Apa, Bu? Tapi ini ada ikan, berarti bagaimana tuh? Coba kalian simpulkan juga. Masih ada ikan. Mungkin ini bukan ikan. Nah, anak-anak, bagaimana tadi kan kita udah jalan-jalan tuh di sekitar lingkungan sekolah, di kali tepatnya ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari lembar kerja yang ibu telah bagikan tadi? Kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Coba. Bentar ya, Bu, dipikir dulu ya, Bu. Ya, boleh. Oh, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh. Salsa apa? Bagaimana sih cara menjaga lingkungan agar tidak tercemar lagi? Tidak tercemar lagi ya? Baiklah. Ibu akan menjawab ya. Siap, Bu. Yang pertama itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, hindari penebangan hutan, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman di sekitar, tidak membuang bahan kimia di air seperti pestisida dan lainnya,
dan menanam pohon di rumah, mengurangi penggunaan asap. Mengurangi penggunaan asap itu seperti asap rokok, kendaraan bermotor, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Tiara, ya silakan Bu Tiara. Bu, bagaimana sih cara mengatasi pencemaran air itu? Cara mengatasi pencemaran air itu dapat dilakukan dari usaha mencegah seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen dan pestisida, serta mengurangi penggunaan air. Jadi kita menggunakan air itu secukupnya saja, sesuai kebutuhan. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi kita kali ini? Udah Bu, Sudah Bu, sudah paham. Sudah paham, baiklah. Ibu akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Mutiara, kepada Mutiara Ketua kelas, silakan pimpin doa. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Semoga kita mendapatkan banyak-banyak informasi dari pertemuan kali ini ya. Nanti Ibu akan bagikan tugas untuk kalian. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Iya Bu. Baik Bu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.